kendala mereka ada di modal nih. Ini tidak satu dua, banyak seperti itu. Ya? Nah, ini gimana solusi dari Pak Haji? Ya. Jadi gini, memang kalau kita mau berbisnis ya, kalau kita mau berbisnis, bicara modal itu kan, kalau bicara tantangannya itu tantangan pertama. Kita mau berbisnis nih, masalah modal itu kan tantangan pertama. Ya, bukan tantangan terakhir itu. Kalau toh punya orang mau berbisnis, punya modal, itu belum selesai masalahnya kan. Ibaratnya saya pengen punya buka usaha toko kelontong misalnya, kan perlu modal. Ya, ketika saya punya modal, udah selesai belum masalahnya? Belum. Baru mulai. Karena itu baru mulai kan toko kita. Kita masih berpikir, mungkin kalau kita tokonya besar, kita pengen punya karyawan, harus rekrut karyawan. Setelah kita rekrut karyawan, dia juga harus memasarkan bagaimana caranya supaya toko kita laku, betul kan? Harus berinovasi terus. Nah, sebenarnya sama di usaha ini, masalah modal itu baru tantangan pertama. Jadi kalau kita ketemu orang yang wah semangat nih, wah semangat, kan banyak orang nih yang proposalnya banyak semangat banget. kan, Banyak banget. proposalnya semangat nih. Ya. Terus kemudian dia bilang, tapi saya tuh nggak punya duit. Nah, itu. gitu kan. Tapi semangat nih, tapi nggak punya duit. Kira-kira kita bisa percaya dengan orang begituan nggak? Kalau saya nggak percaya, ya berarti itu semangatnya bukan semangat beneran, tapi semangat bohongan. Kenapa? Kalau semangat beneran pasti dia akan berusaha bagaimana dia bisa masalah modalnya ini dia harus bisa atasi. Kenapa? Karena masalah anggaplah yang paling kecil 2.100.000 itu baru tantangan pertama. Lah kalau tantangan pertama saja dia nggak sanggup atasi, nggak mungkin dia akan benar-benar dia berjuang. Itu hanya omong kosong. Jadi saya nggak pernah tergoda dengan orang yang kelihatannya semangat tapi alasannya nggak punya duit. Paling-paling saya kasih solusi kan. Ya udah kalau memang benar-benar nggak punya duit, tapi punya teman kan, saya bilang gitu kan. Misalnya dia punya, oh punya Pak, ya sudah. Pinjam temannya, atau pinjam ke saudaranya, pinjam ke ini, waduh nggak ada yang punya. Ya jangan pinjamnya 2.100.000. Pinjam ke beberapa orang. Ya. Pinjam ke banyak orang kan. Betul nggak? Misalnya nih, ekstrimnya yang paling ekstrim nih. Pinjamlah ke 21 orang kalau benar-benar nggak punya duit. 21 orang kamu pinjam 100 ribuan kan, benar nggak? 21 kalau orang pinjam 100 ribu kan nggak mungkin ditagih-tagih. Tapi jangan ngomong pinjam 100 ribu mau untuk bisnis atau untuk usaha, nggak akan ada yang percaya. Ya bilang aja, saya perlu duit nih 100 ribu untuk kebutuhan saya ini udah kepepet, tolong saya pinjemin dong 100 ribu. Kalau kita punya teman 100 ribu mungkin ya meskipun mungkin ini ya tetap keluar kan. Banyak kan gitu. Iya toh, dan nggak mungkin ditagih-tagih. Oh, kemana 100 ribu enggak. Loh, kenapa saya sarankan begitu? Ya supaya nggak ditagih-tagih memang. Ya toh? Malah diikhlasin kadang. Tapi jangan berharap kemudian dikasih, tetap pinjam, ini sebagai akadnya. Nah, terus kemudian dia tinggal kalau memang dia pejuang, dia pasti akan berusaha bagaimana dia jalankan usaha ini. Karena ini kerjaan kedua nih, setelah masalah modal teratasi, dia masih harus berjuang loh. Menghadirkan orang ke seminar atau prospecting, dia harus lakukan. Kalau enggak akan terjadi, enggak akan berhasil kan. Nah, ketika dia berhasil prospecting, closing nih, 1 orang, 2 orang kan ada rezeki. Misalnya saya pinjam nih ke Mas Anjas 100 ribu. Saya dapat 400 ribu. Langsung saya datangi Mas Anjas. Mas, mau ngembaliin duit. Betul nggak? Itu prestasi nggak? Prestasi. Orang yang dipinjami mungkin juga nggak berharap-harap banget kapan tapi saya datang. Nah, pas kita ngembaliin uang itu, misalnya kita sambil bilang, Mas Anjas, saya kembaliin yang 100 ribu kemarin, ya minta maaf, itu sebenarnya yang 100 ribu saya pinjam itu saya gunakan untuk modal usaha. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Usaha apa kan gitu kan? Nah, inilah kesempatan kita prospecting kan? Betul nggak? Betul. Lah usaha apa? Iya. Aduh, saya ini juga baru Mas Anjas. Saya belum bisa jelasin banyak. Tapi kalau Mas Anjas mau tahu, kebetulan besok nih ada pertemuan. Nah. Kalau Mas Anjas mau tahu, kebetulan besok nih yang ngajakin saya, besok mau ke rumah jam 3, home sharing kan gitu kan. Nah, artinya sebenarnya orang kalau memang benar-benar punya semangat, kita harus bisa kasih solusi. Kalau itu pun dia nggak mau, ya sudah lupakan. Itu berarti kamu itu ngomongnya memang cuma omong kosong kalau memang mau semangat. Betul nggak? Karena kalau orang mau sukses tuh harus mau berjuang. Ada yang dikorbankan. Coba lihat nih orang-orang yang sukses ya. Nah, kalau cerita lebih ekstrim lagi, Colonel Sanders, KFC berapa dia nawarkan ini yang
Betul kan? Nah, artinya kalau kita mau sukses ya harus ada coba tes dulu dengan seperti itu. Kalau dia mau lakukan, insya Allah berarti dia tantangan pertama dia sanggup. Insya Allah lulus tantangan pertama, tantangan berikutnya. Tapi kalau cuma berhenti, saya pengen mas, tapi saya tuh nggak ada modal, ya sudah. Tapi kita coba kasih solusi. Ya, karena kalau dia memang benar-benar yakin bisa berhasil, apapun akan dia lakukan. Pengusaha saya juga dulu modal miliaran yang saya pikir saya juga nggak punya duit pun sampai rumah saya gadaikan, betul nggak? Beresiko kehilangan rumah aja berani. Nah ini kan cuma begitu. Jadi artinya kita nggak usah kemudian tergoda ketika dia kelihatan, wah saya itu semua, wah yakin nih, cuma saya nggak punya duit. Kemudian kita kasih solusi dan dia nggak mau jalankan, lupakan. Itu cuma ngomong aja. Kalau toh kita kasih, kan banyak nih. Jangan sampai kalau saran saya sih. Jangan sampai karena teman-teman tergoda orang-orang yang kelihatannya semangat, tapi alasannya nggak punya duit terus dibayari. Nah, ini yang banyak juga terjadi. Ya kan? Nah, saya nggak sarankan itu. Kenapa? Berarti dia tantangan pertama saja udah nggak sanggup, tantangan selanjutnya nggak yakin juga. Itu loh. Karena ya? tidak ada meskipun akadnya pinjem dulu apa-apa, nggak. Kalau dia mau pinjem, suruh pinjem sama orang lain yang tidak terkait dengan usaha kita. Suruh pinjam ke saudaranya, temennya, ke siapa yang nggak ada urusan sama usaha kita. Jadi jangan tergoda gitu ya. Intinya kalau orang hanya kelihatan semangat itu, karena bukan satu dua teman-teman yang mengeluh atau yang kemudian dia cerita ke saya, oh, udah semangat awalnya udah saya bayari pak, tapi nggak jalan juga. Malah dia tak tagih, apalagi kan ngambilnya bukan yang basic gitu, tak tagih malah ini produknya masih nih di rumah. Waduh ya itu. Jadi akhirnya banyak yang bermasalah dengan mitranya karena dia bayar-bayar dulu. Sudah nggak jalan, bermasalah, kehilangan duit kan susah semua. Gitu. Pertemanan juga malah rusak. Kadang-kadang malah justru pertemanan juga jadi ini. Jadi sekali lagi bahwa masalah nggak punya modal atau apa alasannya, ya kalau dia memang mau berubah hidupnya, dia memang betul-betul melihat apa yang kita sampaikan atau apa yang kita tawarkan kepada mereka itu adalah sebuah solusi dan dia yakin bahwa dia bisa dapatkan, pasti dia akan berusaha. Orang-orang yang yakin itu pasti akan berjuang bagaimana dia mendapatkan modal itu. Itu mereka yang yakin. Kalau yang nggak yakin sebenarnya hanya kelihatannya semangat, dia hanya akan ngomong, saya pengen nih, tapi masalahnya saya nggak ada duit. Nah, udah berhenti di situ, maka selesai. Sudah, lupakan itu, anggaplah dia hanya omong kosong. Supaya kita jangan merasa, waduh gimana ya itu, jadi malah kita yang mikir. Dia nggak mikir, tapi kita malah yang mikir kan. Ini susah. Oh, yang mau berubah dia, malah kita juga suruh mikir. Itu, ya. Kalau dirasa video yang kami unggah ini bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya, supaya kalau saya upload video-video terbaru, teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya. Dan sekaligus, kalau memang ini video yang diunggah itu adalah video-video yang baik, silahkan tekan tombol like dan bagikan ke teman-teman yang lain. Peace.